Udah muncul ya layarnya. Oke, kalau begitu ya seperti yang saya bilang ya, kita akan bahas tentang sosialisasi produk, Accurate POS. Mungkin kalau ada yang masih belum ingat itu kapan kita mau launch, karena memang kemarin sempat ada perubahan ya. Jadi kita launchingnya itu tanggal 5 Oktober resminya jam 9 malam. Jam 7 malam ya, 19.00. Seperti itu. Oke, jadi agenda kita hari ini yang mau saya share adalah satu dari fitur-fitur POS kita yang nanti launch itu seperti apa, lalu promo soft launch-nya seperti apa, lalu penjelasan terkait mekanisme slot, ini terkait add-on ya, karena itu kan ini fitur baru, kita bisa menjual paket add-on, dan juga mekanisme penjualan seperti apa. Mungkin teman-teman juga boleh dibantu ya untuk bantu mute mic-nya, jadi biar teman-teman yang lain tidak terganggu. Nanti untuk sesi tanya jawab setelah materi saya, silakan mau disampaikan di kolom chat dulu aja, jadi nggak rebutan juga untuk ininya menyampaikannya ya. Jadi kita lebih teratur lah buat diskusinya seperti itu. Oke, nah jadi mungkin sekilas ya tentang background Accurate POS ini. Jadi kenapa sih kita kira bikin POS itu kan? Sedikit riset internal memang bahwa adalah memang masih sedikit lah gitu di luar sana gitu aplikasi POS yang kita nyebutnya aplikasi POS ya gitu sekarang, aplikasi POS yang support di retail gitu secara jelas, secara lengkap lah, karena biasanya mereka kita lihat dari direct kompetitor kita kan lebih banyak fokusnya di F&B seperti itu sih. Nah jadi memang untuk saat ini ya Accurate POS ini memposisikan dirinya di segmen retail nih gitu, karena kita saat ini juga masih sangat erat ya dengan Accurate Online. Jadi ya masih banyak customer kita itu ya di bidang perusahaan B2B. Jadi memang fitur-fitur saat ini yang sudah siap lah gitu, lebih banyaknya yang support B2B retail seperti itu. Oke, jadi langsung aja ke fitur Accurate POS-nya. Oke, pertama dari sisi penjualan ya. Dari sisi penjualan ya secara umum lah. Jadi semua barang yang dijual di Accurate POS ini diatur dari Accurate Online gitu ya. Apakah itu semua kategori atau kategori tertentu. Seperti itu kan bisa kelihatan ya di kanan layar seperti itu untuk tampilannya. Nah, ini juga mendukung multisatuan gitu. Ini kelihatan hal yang simpel gitu ya, tapi di kompetitor lain multisatuan ini tidak ada gitu sih, tidak banyak lah yang ada seperti itu. Lalu bisa untuk ubah harga juga. Nah ini untuk aksesnya juga bisa diatur ya dari Accurate Online, siapa yang berhak untuk mengubah harga di posnya. Lalu bisa untuk cek stok juga, dan cek stok ya di sini nih, lihat kalau kelihatan ada tombol cek stok produk. Cuma memang untuk saat ini lebih sekedar untuk dapetin info stok dari berbagai gudang gitu ya. Cuma untuk jualannya sendiri hanya bisa dari satu gudang gitu. Jadi misalkan di cabang Jakarta ya mungkin sudah pilih satu gudangnya gudang Jakarta, ya dia cuma akan dari situ gitu. Tapi dia bisa sebenarnya lihat dari gudang yang lain gitulah. Ya mungkin hanya sekedar informasi gitu ya. Oh sebenarnya ada loh di cabang lain misalkan stoknya, tapi dia tidak bisa jualan ambil dari stok di gudang yang lain. Seperti itu. Itu ya dari sisi penjualan. Terus lanjut gitu. Nah, kita ada namanya fitur simpan pesanan gitu ya. Jadi ini biasanya kan kalau kayak kita jual di kasir itu kan nggak selalu langsung, ada yang nggak langsung bayar itu kan, mungkin perlu nomor dan lain sebagainya, diambilnya kapan gitu kan, tergantung masing-masing bisnis. Nah jadi di sini untuk fitur simpan pesanan ini ya bisa input nama gitu ya, opsional, misalkan namanya Haji, disimpan, bisa langsung dicetak juga. Nah, nomornya berapa gitu ya, nomor pesanan ada nih, misalkan di sini P0003. Nah, ini sifatnya otomatis ya. Jadi dari setiap hari P001 sampai berapa gitu, nanti hari berikutnya akan reset lagi seperti itu. Nah, ataupun mau dicetak ulang juga bisa ya nomor pesanan ini sesuai kebutuhan.
Lalu ada juga riwayat transaksi ya, atau kayak histori transaksi yang sudah terjadi. Jadi ini isinya adalah detail-detail dari informasi yang ada, transaksi yang ada gitu ya. Kita bicara pembayaran, pesanan yang sudah tersimpan ataupun produk yang terjual ada di sini gitu. Jadi misalkan mau kirim ulang nih struk pembayarannya, mau di-share via WA ataupun email juga bisa. Kalau ada keperluan reprint struknya juga bisa, atau mau ada keperluan retur juga bisa ya untuk retur. Jadi retur ini adalah pengembalian produk ke stok dan mengembalikan uang. Seperti itu untuk retur. Oke, lanjut. Lalu dari sisi pembayaran ya. Jadi tadi sudah lihat halaman penjualan. Sekarang ke pembayarannya. Jadi opsinya ada dua. Waktu kita pilih pembayaran, ada tunai dan non tunai. Kalau yang ditunai ini ada suggestion pembayaran ya. Misalkan 135.000 ya sudah disuggest lah. Oh dari yang fix 135, terus yang lebih besar angkanya berapa, pembulatan ataupun custom. Seperti itu. Nanti juga ada informasi kembaliannya. Nah, kalau yang non tunai ini lebih ke ini ya, pilihan pembayaran ini diatur dari dalam Accurate-nya sendiri gitu. Misalkan mau bikin GoPay, BCA dan lainnya. Gitu. Jadi ya ini kan sudah disetting juga dengan akun perkiraannya. Jadi kalau GoPay mungkin masuknya ke akun apa ya GoPay gitu, BCA nanti bikin sendiri ke BCA mana, Mandiri kemana gitu sih. Jadi non tunainya ini bisa diatur sendiri pilihannya di dalam Accurate. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, sekedar ini ya, mengingatkan kembali. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditulis dulu di kolom chat ya. Nanti di akhir kita akan bahas bareng-bareng. Itu ya, tadi dari sisi pilihan pembayaran. Lanjut ke, ya ini pembayarannya. Gitu. Tadi seperti yang saya bilang, kalau udah dibayar akan ada informasi kembaliannya berapa. Mau dicetak struknya ke printer, ataupun dikirim via WA, ataupun email juga bisa. Seperti itu. Oke, lalu dari sisi pelanggan ya, pelanggan ini jadi ada informasi detailnya gitu kan, misalkan ada nomor handphone, kalau dipencet sebenarnya bisa langsung call gitu di Android, atau kalau email ya bisa untuk langsung kirim email. Terus ada juga kategori member gitu ya, jadi ini lebih ke settingan dari Accurate online-nya juga, misalkan untuk pengaturan potongan harga gitu ya, jadi kan harga khusus untuk yang member kategori apa gold itu misalkan kan bisa diatur tuh di Accurate online. Seperti itu. Jadi nanti bisa harganya berbeda. Terus ada juga informasi tambahan ya kalau diperlukan alamat, KTP atau NPWP ya untuk keperluan pajak. Atau juga kalau misalkan ini menggunakan apa datanya sebenarnya ada di smartphone-nya sendiri atau tablet, mau diimpor datanya juga bisa. Itu sih diimpor langsung ke dalam data pelanggannya si Accurate POS. Seperti itu. Lalu lanjut dari sisi fitur karyawan ya. Jadi di sini bisa untuk ubah PIN karyawan gitu, yang lain ya. Ini oleh supervisor gitu. Jadi kan ada dua ini ya, ada dua tipe user, dua tipe karyawan itulah ya, mau sebagai kasir ataupun supervisor. Itu jadi bisa pakai fitur karyawan ini buat ubah PIN adalah si supervisor. Terus ada informasi shift-nya ya, status shift-nya. Nah, itu ada informasi terkait uang modal itu kan, waktu start dia punya uangnya berapa di kasir, sama ada 3 status shift ya, jadi belum shift selesai. Itu jadi sebenarnya laporan akhir shiftnya sudah diterima lah sama si supervisor seperti itu, jadi sudah selesai. Kalau belum diperiksa itu berarti dari karyawannya sebenarnya sudah selesai shiftnya, cuman ya belum dicek gitu ya, belum diterima sama si supervisor. Atau kalau memang masih berjalan ya statusnya berjalan. Seperti itu. Itu status shift dari kasir ya. Oke, lalu dari detail shift-nya untuk ini detail laporannya gitu ya. Jadi nanti akan seperti gambaran di kanan bawah itu. Jadi nanti akan ada penyajian info selisih tunai gitu ya. Jadi kan si kasir nginput berapa uangnya. Misalkan nih berapa nih? 2939 gitu kan. Tapi ternyata kan di kasir di sistemnya 2949, oh berarti selisih 10.000. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya tergantung lah ya dari masing-masing bisnis maunya bagaimana. Lalu juga ada juga detail metode pembayaran ya. Jadi tadi kan
untuk tunai. Nah, tapi kalau punya banyak nih BCA, GoPay dan lain-lain nanti muncul nih di ke bawah gitu, makin banyak gitu sih detailnya. Jadi kelihatan lah ada seperti apa sih detailnya dari si karyawan satu shift itu. Seperti itu. Oke, itu ya dari sisi karyawan. Lalu di bagian settings gitu ya, settings ini lebih ke masing-masing pribadi ya, si kasirnya sendiri. Kalau dia mau update, ya mau update avatar juga bisa, dia mau ganti gambarnya, atau dia mau ubah PIN-nya dia sendiri, seperti itu sih. Jadi si memang pengguna ini kan untuk login-nya pakai PIN ya, seperti itu. Oke, lalu juga ada settingan untuk printer, untuk pengaturan ke Bluetooth printer, seperti ini. Lalu ataupun dia mau kasih saran ya, feedback terkait Accurate POS, Accurate POS juga ada di halaman pengaturan ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini fitur terakhir ya yang baru dari sebelum-sebelumnya, beta-beta yang terakhir itu kan. Nah, pas rilis ini kita ada fitur tambahan, yaitu dari sisi laporan. Jadi ada informasi pendapatan outlet di sini ya. Jadi kan tidak perlu buka ke Accurate Online, itu bisa langsung lihat yang di kanan atas ini ya. Jadi ada berapa sih total pendapatannya, dari berapa banyak transaksi, lalu detailnya seperti apa ya. Ada tunai, BCA, dan lain-lain. Atau informasi transaksi per karyawan. Jadi, oh ya nih, ada si Trio berapa dari 43 juta ini kan gitu kan. Si Trio berapa, si Sutejo berapa, si ini berapa gitu. Ada juga informasi retur per karyawan juga seperti itu. Nah, dan semua report ini ada 3 ini bisa difilter berdasarkan hari, mau today, 7 hari, 30 hari ataupun diatur sendiri. Seperti itu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya untuk fitur-fitur yang saat ini ya, yang saat ini ada gitu, saat nanti rilis ya adalah seperti ini. Nanti kalau pengen tahu apa untuk roadmap ke depannya seperti apa gitu ya, nanti bisa sambil kita lihat bareng-bareng lah ya waktu soft launch tanggal 5 Oktober nanti. Oke, nah lalu untuk harganya sendiri bagaimana si Accurate POS ini? Jadi bisa dilihat ya dari 3 ini, paket dasar Accurate POS itu 220.000 per bulan. Jadi itu sudah termasuk add-on POS dan cabang satu gitu ya. Lalu pengguna back office ini sebenarnya maksudnya sih adalah pengguna Accurate Online karena kan sudah include 1 user dan juga tapi untuk pengguna POS-nya itu adalah unlimited gitu ya. Jadi karena kan jatuhnya sebagai karyawan ya kalau di Accurate Online bukan user. Jadi ibaratnya kita punya satu cabang, satu device itu kan ya di meja, nah kita punya kasirnya 10 ya itu nggak masalah, bisa-bisa aja gitu sih, kan punya banyak shift segala macam itu bisa gitu. Jadi untuk pengguna POS-nya unlimited ya, tapi pengguna Accurate Online atau kita sebutnya back office lah ya itu satu, dan juga sudah include Accurate Online-nya juga gitu. Jadi memang salah satu kelebihan kita gitu ya kalau kita lihat dibanding kompetitor adalah ya beli Accurate POS dapat Accurate Online, dapat pembukuannya langsung gitu, atau dibalik customer kita beli Accurate Online, pembukuan sudah dapat Accurate POS gitu, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau mau tambah gimana, mau tambah add-on POS-nya buat cabang lain gitu ya, sebenarnya harganya sama juga gitu, 220.000 per bulan. Jadi ya include add-on POS, add-on cabang, dan juga ya unlimited pengguna POS sama. Ya kalau mau tambah user back office atau tambah user Accurate Online ya di 22.000 per bulan. Seperti itu, ini sudah harga include PPN ya. Oke, terus ya nanti untuk lebih detailnya sih nanti bisa dilihat di accurate.id/POS kalau sudah rilis gitu. Kalau sekarang kan masih halaman ini ya tentang soft launch-nya. Seperti itu ya untuk dari sisi fitur dengan sampai harga Accurate POS-nya. Lalu saya lanjut dulu. Nah, tapi kan untuk teman-teman nih, teman-teman sales agent kan juga ada paket spesial kan, seperti itu. Jadi memang untuk harga dasar Accurate POS-nya masih sama gitu ya. Dari 2640 jadi 1980 untuk paket 1 tahun pertama. Nah ini mungkin yang agak perlu diperhatikan ini. Jadi, sorry kalau saya kembali. Jadi paket, jadi POS kita ini sebenarnya adalah
terbagi menjadi dua gitu ya. Ada add-on pos, ada add-on cabang. Nah, kenapa terbagi dua ya? Karena memang kita kan sudah ada fitur add-on cabang ya. Terlebih dahulu harganya 99.000 gitu kan. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya itu adalah ya kan sebenarnya bisa jadi customer kita ini sudah punya cabang, dia cuma mau tambah posnya doang. Ya dia sebenarnya cukup beli paket yang tengah nih gitu, paket tambahan accurate post dari 1452 jadi 1210 seperti itu. Paket 1 tahun ya, 1 tahun pertama itu. Tapi kalau dia user baru ya mungkin sebenarnya dia sih ya beli dua-duanya aja lah gitu kan, paket cabang, paket pos. Ini kalau di total sama gitu sih. Sorry, nggak sama, maksudku harga awalnya sama kalau di total 2640, tapi kalau di total ini 2,2 juta seperti itu. Jadi bukan 1980 ya. Jadi harga dasarnya 1980, tapi kalau dia mau tambah itu di angka 2,2 juta. Ini harga umum nantinya untuk teman-teman sales dan agent. Seperti itu. Nah, tapi kabar baiknya selama 3 bulan ke depan gitu ya, sampai akhir Desember, tanggal 31 Desember, kita ada promo soft launch. Jadi kalau yang informasi saya tadi sampaikan itu adalah harga dan paket umum dari teman-teman sales dan agent. Nah, tapi 3 bulan ke depan kita akan ada promo soft launch sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah promo soft launch paket aktivasi gitu ya. Nah, jadi memang kalau yang kita publikasikan secara luas adalah 3 paket ini gitu ya, paket 4, 6, dan 10. Gitu. Jadi sudah include apa? Ya include posnya, cabangnya, tambahannya berapa, satu user accurate semuanya, unlimited pengguna POS, dan sudah include accurate-nya. Jadi ini kan dari paket aktivasi ya, dari database baru yang mau diaktifkan, dia bisa beli paket yang ini. Tapi sebagai info nantinya kita akan sediakan di area agent itu pilihan paketnya up to 20 gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau dia mau beli 3 ya udah ada pilihannya, mau beli 5, mau beli 7 kayak semua tuh udah ada pilihannya gitu sih. Tapi kan itu banyak banget. Nah, kita sih yang kita akan publish sebenarnya ini itu. Tapi kalau dia mau yang lain nanti ada pilihannya juga di area agent kalian. Seperti itu. Oke. Oh, mungkin satu tambahan lagi ya. Jadi untuk paket-paket ini, paket add-on gitu ya khususnya, tidak akan bisa ditemukan oleh user kita gitu ya secara mandiri. Jadi kalau dia buka sendiri area billing, ya nggak akan ketemu tuh pilihan itu. Jadi memang ini adalah paket spesial buat teman-teman sales atau agent yang buat nawarin ke ya mau ke existing customer atau mau ke customer baru. Seperti itu. Jadi ya ini privilege kalian lah. Seperti itu. Oke, lalu ini tadi kan paket aktivasi ya. Nah, lalu kalau untuk paket add-on-nya sendiri bagaimana kalau mau tambah? Nah, itu ada di angka 1980 gitu ya, dari 2640 jadi 1980. Seperti itu harganya. Ini perlu diingat ya, kalau nggak soft launch harganya 2,2. Itu ya add-on accurate post dan cabang. Tapi selama soft launch kita berikan 1980. Jadi sama dengan harga aktivasinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi ya sebelum saya ke sana, jadi selain user yang mau beli posnya aja, ya kita juga ada sediakan paket dengan device ya, device bundling. Nah, kita juga sudah ada partner dengan beberapa brand gitu ya. Jadi ini saya akan share. Jadi ini dengan salah satu device, ya device desktop gitu ya. Jadi ya ini ada harganya lah ya, harga normal dari 5940 jadi 4950 gitu. Ini kelebihannya apa untuk yang pilihan ini ya, sebenarnya ini adalah selain ini desktop ya. Jadi desktop itu kan bukan yang harus pakai baterai gitu kan. Dia kan dicolok langsung ke sumber listrik. Jadi ada banyak portnya di sana, mau colok kabelan segala macamnya, dan juga layarnya besar gitu ya, kan sesuai kebutuhan. Mungkin ada yang perlu layar besar 10 inci, atau ada yang perlunya layar lebih besar lagi ya 15 inci, bisa pilih paket yang ini. Itu dari 6440 jadi 5445 seperti itu. Terus kalau sampai ada juga yang butuh lebih lagi gitu ya, selain layarnya besar,
Ini juga ada printer gitu ya, auto cutter bisa 58 ataupun 80 mm ya, dan lain sebagainya. Ini bisa juga dipilih ya kalau mau gitu ya, dari 9,3 jadi 8 juta seperti itu. Nah, tapi ini yang di desktop ya. Nah, tapi selain desktop kan mungkin ada dari customer kita yang senangnya mobile. Nah, kita juga ada yang versi mobile gitu dari si M2 Max ini dari 5,8 jadi 4,8. Kalau yang ini kelebihannya apa? Sebenarnya ini selain ya ada ininya ya. Kalau yang mobile kan umum ada apa? Bisa pakai 4G gitu, kartu SIM card. Ini juga udah ada printernya langsung gitu kan. Dan ini ada colokan USB tambahannya juga gitu. Jadi nggak perlu comot dari apa? Colokan power sih seperti itu. Kalau si M2 Max ini. Nah, yang mobile ada satu lagi dengan Harvard 01. Nah, ini ya sebenarnya kalau dilihat ini harus pilih kalau memang dari customer kita yang sangat sensitif terhadap harga, ya ini sih pilihan yang paling oke ya gitu. Karena dari 4,4 jadi 3,6 gitu ya. Ini sudah ya speknya sudah cukup oke. Itu sebenarnya dia juga udah ada NFC-nya juga buat tap, tapi memang untuk saat ini belum ada ya di Accurate POS, belum bisa maksimalkan untuk itu. Tapi ya kalau customer maunya silakan. Seperti itu sih. Jadi kita ada menyediakan 5 paket device bundling ya. 3 yang desktop, 2 yang mobile. Itu ya, ini juga tapi tidak keharusan gitu ya. Hanya mungkin kalau ada yang tanya bedanya apa, ya selain kita sudah berpartner, untuk device-nya sudah dites lah gitu. Jadi sudah pasti aman gitu. Tapi kalau mau ditanya pakai Android yang lain, tablet lain bisa atau enggak, ya tentu saja bisa sih. Seperti itu. Kalau ditanya minimum speknya seperti apa, ya bisa dilihat. Ya ini spek yang hanya cuman RAM 1 GB pun nggak masalah gitu ya. Kita sudah pernah tes dengan mungkin nanti Trio bisa share gitu ya. Sudah berapa puluh ribu SKU pun dites sih nggak ada masalah. Seperti itu, tetap lancar. Seperti itu ya untuk yang paket device. Ya nanti juga ada rangkumannya lah kalau mau teman-teman lihat lagi. Di sini aku sudah siapin rangkumannya dari yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Oke, jadi tadi saya kan sudah share ya dari sisi produknya seperti apa, dari sisi harganya, dari sisi promonya seperti apa. Nah, ini yang selanjutnya yang agak teknis gitu ya, cuman perlu diperhatikan lah karena mungkin bakal ada teman-teman dari customer yang akan bertanya seperti itu sih. Oke, jadi kita ada namanya ini ya, sistem baru di billing gitu ya, kita sebutnya mekanisme slot. Ini ada untuk pembelian paket add-on Accurate POS dan cabang. Nah, apaan sih ini mekanisme slot? Jadi semua database Accurate Online kita yang sudah aktif akan menggunakan si mekanisme slot ini sebagai dasar untuk perhitungan billing untuk penggunaan add-on POS, cabang, dan juga manufaktur gitu ya. Jadi untuk 3 add-on ini untuk saat ini. Oke, jadi ini kalau teman-teman lihat, yang kanan atas ini adalah gambar di area billing. Ini kan ada nih, nanti akan ada menu baru nih, informasi add-on. Itu. Nah, jadi ini kalau diklik, nanti akan muncul halaman gambar yang di kanan bawah nih, informasi add-on. Jadi ini adalah contoh kondisi saat customer kita nih database-nya sudah aktif, tapi dia belum punya, belum pernah beli paket add-on, belum ada penambahan add-on apapun. Jadi kan jelas ya, waktu kita database Accurate sudah aktif kan, kita punya jatah satu POS gratis gitu ya. Jadi kan kelihatannya oke, slotnya kosong gitu kan, gratis. Tapi untuk cabang kan memang kita Accurate Online sudah termasuk satu cabang kantor pusat gratis ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, lalu efeknya apa? Nah, kita lanjut. Jadi bagaimana kondisi apa sih yang terjadi saat si customer kita membeli paket add-on gitu ya. Paket add-on 1 tahun yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi setiap pembelian paket add-on akan membentuk slot kosong di bawahnya gitu ya. Jadi tadi kan kelihatan nih awalnya 1, di sini kasusnya dia beli 2 paket gitu ya. Jadi nambah nih 2 slot kosong. Lalu si cabang dari cabang kantor pusat nambah 2 slot juga di bawahnya. Seperti itu. Jadi saya coba ulangin kembali ya, karena ini dasar dari mekanisme ini gitu ya. Jadi setiap kali ada pembelian paket, dia akan membentuk slot kosong di bawah dari yang
slot yang sudah ada, seperti itu. Jadi ini baru dapat slotnya aja ya, belum aktif, seperti itu. Karena kan masih kelihatan nih tanggalnya kan belum ada. Gitu. Jadi nanti sebelum ada teman-teman yang bertanya, ini kalau beli paket bisa ditahan dulu nggak sih, apa langsung aktif gitu ya? Semoga sudah menjawab. Jadi kalau memang sudah dibeli, dia akan masuk slotnya aja gitu ya. Jadi belum langsung aktif. Oke. Nah, jadi kapan paket add-on-nya terpakai gitu ya? Jadi paket add-on ini akan terpakai dan durasi paketnya akan mulai aktif sejak kalau Accurate POS itu saat dia menghubungkan perangkat baru gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mencoba Accurate POS beta, harusnya sudah tahu ya cara kita menghubungkan perangkat baru kan waktu bikin outlet baru. Nah, itu akan ada QR yang harus di-scan dari tablet ataupun mau input kode manual. Nah, begitu dia scan itu akan masuk ke sini gitu. Jadi misalkan dia pertama kali kan bikin cabang Banten gitu ya. Oh, itu masih gratis. Kan memang ada jatah 1 slot. Tapi waktu dia scan kedua kali di kantor untuk cabang kantor pusat aktif itu 29 November sampai 27 Februari. Lalu dia punya cabang ketiga, dia scan lagi ya aktif juga gitu 29 Desember, 29 Maret seperti itu. Begitu juga dengan yang cabang gitu ya. Yang cabang sama gitu kan kantor pusat gratis. Terus dia bikin Banten masuk sini, dia bikin Sumatera masuk sini. Nah, tapi dia bikin lagi cabang Sulawesi gitu ya, dia bikin cabang baru. Kan dia tapi paketnya cuma 2 nih. Nah, jadi di sini statusnya berbayar. Jadi maksudnya berbayar bulanan gitu ya. Dia nggak pakai paket. Seperti itu. Itu ya. Jadi semoga cukup jelas kapan paket add-on ini terpakai. Kalau di POS itu saat dia scan atau input. Jadi dia menghubungkan perangkat baru. Kalau cabang itu saat dia bikin cabang baru. Seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutannya, lalu bagaimana jika ada add-on yang dihapus? Gitu. Jadi ini saya coba jelasin secara umum dulu, bahwa ini yang kanan ini kondisi semula ya, sebelum dihapus, yang bawah ini setelah dihapus. Gitu. Jadi saat ada penghapusan add-on, maka seluruh add-on di bawah slot yang terhapus akan naik ke atas mengisi slot yang kosong. Gitu. Jadi ini kan contohnya yang dihapus nih si cabang Banten nih, yang paling atas si cabang Banten. Jadi kalau yang POS saat cabang Banten dihapus, si pusat dan Sulawesinya naik ke atas, gitu ya. Jadi slot yang terakhir kosong. Nah kalau si cabang, si Bantennya dihapus, maka si Sumatera dan Sulawesi ini naik ke atas, gitu, mengisi slot yang kosong. Nah sedangkan slot yang tadinya berbayar bulanan ini jadi hilang, gitu ya. Karena kan ini memang belum ada paketnya. Seperti itu. Nah, jadi yang perlu selain soal naiknya, yang perlu menjadi pemahaman adalah slot yang sudah aktif sebelumnya gitu ya, durasinya akan tetap berjalan meski kosong gitu. Ini bisa dilihat sih dari si cabang Sulawesi ini nih, kan aktif 29 Desember nih. Terus dia naik. Jadinya kosong, tapi kan slotnya sudah aktif gitu. Jadi tidak akan menjadi gratis itu. Jadi selama ini berjalan terus, bukan tidak menjadi gratis, maksudnya selama ini berjalan meskipun kosong, ini akan terus aktif gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba nanti nambah lagi, ya tidak akan ngulang dari nol, tetap sesuai yang angka di sini. Expirednya 29 Maret. Seperti itu. Oke, jadi sementara ya, semoga cukup jelas untuk terkait ini. Lanjut. Nah, cuman ini mungkin kalau teman-teman yang sudah paham terkait user gitu ya, tentang hapus tambah user, nah harusnya sih mirip-mirip lah ya. Jadi kita kan ada ketentuan 1 kali 24 jam. Jadi pertanyaannya bagaimana jika kalau kita lebih dari 24 jam setelah penambahan, add-on-nya dihapus. Jadi misalkan hari ini kita tambah cabang baru, 1 kali 24 jam berikutnya kita hapus. Gitu. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, maka si add-on tersebut akan diberikan tanda bintang. Contohnya si Banten ini nih. Jadi si Banten kalau kita hapus, padahal kita nambahinnya udah lebih ya dari 1 kali 24 jam, maka dia tidak langsung hilang gitu ya. Dia akan dikasih bintang, jadi dan
baru akan hilangnya di periode penagihan berikutnya. Itu. Jadi nggak tiba-tiba langsung hilang gitu. Jadi ibaratnya ya dia akan tetap ditagih dulu lah jatahnya selama periode penagihan itu gitu. Untuk berikutnya baru hilang. Nah, tapi kalau di bawah 1 kali 24 jam maka akan langsung hilang dari list. Jadi kalau saya mundur sebenarnya ya ini tadi bisa langsung hilang, ya ini kalau kondisinya 1 kali 24 jam gitu ya. Begitu saya bikin, ternyata salah ya harus langsung dihapus. Seperti itu. Oke, jadi ya di sini kelihatan ya, kan nggak hilang nih, ada bintangnya nih si Banten. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi saat masa aktif paket add-on-nya berakhir gitu ya. Jadi ini kan paket add-on kan cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun gimana gitu kan, kalau kita beli lagi. Nah, tapi sebelum sampai situ, jadi status add-on ini akan berubah dari gratis menjadi berbayar nih. Contohnya si Sulawesi. Jadi ceritanya sekarang ini udah habis ya masa aktifnya. Ini kan udah lewat ya 7 Februari, udah periode penagihan berikutnya. Nah, si Sulawesi ini statusnya menjadi berbayar. Itu berbayar ya berarti dia tiap bulan, tiap periode penagihan akan ditagih. Gitu, accurate post-nya. Terus add-on ini juga tidak akan hilang ya. Jadi dia bukan berarti kalau paketnya habis terus hilang. Dia akan selalu ada nih slot posisinya di sini. Gitu. Jadi kalau ada penambahan paket baru, dia akan tambah di bawahnya. Nanti gitu. Dia akan membuat selalu di bawahnya lah. Tidak. Jadi paket baru tidak akan mengisi yang sudah di atas. Dia pasti selalu bikin baru ke bawah. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya beginilah ya. Jadi bagaimana kalau oke, jadi maksudnya kalau kita beli lagi ya tidak akan kita berharap si Sulawesi ini bisa jadi gratis lagi setahun gitu, enggak. Gitu. Jadi karena seluruh paket add-on ini kan cuman bisa untuk 1 tahun pertama gitu ya, sama juga dengan Accurate Online kan selalu seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Lalu bagaimana jika database yang sudah memiliki tambahan add-on melakukan pembelian paket? Itu jadi kan bisa aja dong customer kita saat ini sudah punya outlet tambahan gitu kan. Misalkan sudah berbayar bulanan, dia sudah punya cabang juga berbayar bulanan. Nah, apakah dia bisa beli paket? Bisa gitu ya. Selama belum ada isinya nih paketnya, dia masih bisa beli paket 1 tahun add-on. Nah, yang terjadi kalau dia beli, maka si paket ini akan otomatis mengisi slot dari add-on yang ada. Jadi misalkan saya beli add-on paket add-on pos itu ya, dari ini kan awalnya berbayar, jadi keisi slot tuh paket kita langsung aktif gratis. Nah, terus si cabang, saya punya 2 berbayar, saya beli 2 paket, ya juga keisi dua-duanya gitu kan, 29 November dan jatuhnya menjadi gratis. Jadi artinya ya dia tidak akan ditagihkan lagi nih selama 1 tahun ke depan, karena kan dia sudah beli paket 1 tahunnya. Seperti itu. Lanjut. Status ya, status add-on itu. Jadi ada 4 status add-on. Jadi ada gratis, gratis paket add-on, gratis paket aktivasi, ataupun berbayar. Jadi ini kalau teman-teman ini nih, dari masing-masing ini, kalau diklik masing-masing data add-on ini, nanti akan ada detailnya seperti ini. Jadi kalau masih kosong ya kelihatan lah ya statusnya gratis, tapi kalau sudah beli paket ya akan keterangan tuh gratisnya karena beli paket add-on seperti itu. Ya ada detail lain lah ya seperti nomor fakturnya, aktifnya kapan dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya terkait slot itu. Jadi semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas ya silakan langsung tulis di kolom chat ya. Oke. Lanjut ke mekanisme penjualan ya. Jadi tadi kan sudah saya share terkait produknya, harga, dan tentang si mekanisme slot itu. Nah, lalu ini yang perlu teman-teman tahu juga nih, teman-teman sales dan agent, gimana sih cara jualannya si pos kita dan cabang ini. Karena ini kan baru ya, kita selama ini kan cuma bisa jualan paket aktivasi. Gitu. Jadi kan saat ini kita ada penjualan paket add-on, nah caranya bagaimana? Cukup simpel, tapi memang flow-nya agak berbeda ya. Jadi perlu dipahami.
Yang pertama adalah kita perlu membuat penawaran. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang, paket ini tidak bisa customer kita temukan sendiri, gitu ya. Jadi ini harus ada yang kirimin penawaran ke customer kita, gitu. Nah, caranya lewat area agent, teman-teman tinggal login, nanti ada opsi nih, kirim penawaran. Nah, mungkin teman-teman kan udah sering ya bikin yang prepaid activation. Nah, tapi nanti ada opsi tambahan paket add-on. Nah, bedanya apa? Kalau prepaid activation mungkin teman-teman mengisi by email ya, kalau tidak salah gitu. Nah, tapi kalau paket add-on ini yang diisi adalah kode billing. Sehingga artinya penawaran paket add-on ini hanya bisa dikirim ke database yang sudah aktif. Gitu. Jadi kalau dia masih trial atau ya dia baru beli paket aktivasi, ya dia tidak bisa tidak bisa dikirimkan penawaran buat paket add-on. Seperti itu. Jadi semoga dipahami ya, karena perlu kode billing. Gitu. Jadi langkah pertama bikin penawaran dengan cara input kode billing di sini, terus klik cari ya, seperti itu. Nah, langkah kedua ya nanti akan ketemu detailnya si customer kita. Nah, terus kita pilihlah, klik nih tanda plus nih di sini. Kita pilih mau pilih paket add-on-nya apa, pilih jumlahnya berapa banyak yang mau dijual. Misalkan dia mau beli 10 add-on tambahan, ya udah isilah 10 gitu. Nah, tapi kalau nanti pilihnya paket yang ada device gitu ya, nanti akan muncul ini nih alamat kirim. Gitu. Karena kan device-nya akan kita yang kirim. Seperti itu. Jadi dari mereka order, sudah terbayar gitu ya semua, nanti kita yang akan proses kirim langsung ke customer-nya. Gitu. So, harganya juga sudah include biaya kirim ya, jadi tidak perlu pusing lah customer-nya. Seperti itu. Oke, jadi begitu ini sudah selesai, ya tinggal klik kirim penawaran, maka nanti akan terkirim ke email ya, email yang ada di informasi kontak dari billing itu, atau ada email lainnya yang mau ditambahkan. Seperti itu. Jadi cara membuat penawaran add-on-nya sih seperti itu ya, semudah itu aja sih, cuma 2 langkah aja. Oke, terus, nah sebelum ada yang tanya, jadi apakah saya bisa mengirimkan penawaran untuk database yang referral sales atau agent lain? Nah, bisa nggak gitu? Karena kan bisa jadi kita ketemu prospek, dia sudah pengguna Accurate, dan ternyata ya dia referralnya agent lain itu kan. Nah, jadi bisa gitu ya, bisa. Tapi nanti akan waktu teman-teman cari ini akan ada informasi nih. Oh, billing ini punya agen lain lah gitu. Jadi kan bukan punya kita gitu sih, akan ada informasinya. Nah, tapi kalau kalian klik OK dan mau lanjutkan ya tetap bisa gitu ya. Penawaran akan tetap dikirim ke si customer. Tapi kalau kita bicara soal fee, ya fee-nya tetap buat si sales atau agen itu. Jadi bukan buat teman-teman gitu. Jadi apakah bisa? Ya bisa, tapi fee-nya buat dia, bukan buat teman-teman. Nah, jadi ya bisa dipertimbangkan lah. Nah, seperti apa nantinya. Udah itu dari saya sih. Jadi itu ya sekilas tadi tentang produk kita yang akan launching nanti di tanggal 5. Jadi bisa langsung lah kita bisa langsung lihat nih di kolom chat, kayaknya sudah panjang. Mungkin nanti boleh dibantu ya sama Cynthia ya, Sin, sambil liatin kolom chatnya. Kalau terkait billing-billing bisa dibantu Mbak Leni. Kalau terkait post nanti juga bisa dibantu sama Trio. Atau kalau ada yang bisa saya jawab juga bisa saya bantu jawab. Thank you. Oke, thank you Ko Aji. Nah, ini udah banyak banget nih yang nanya-nanya. Antusiasmenya tinggi ya, karena memang benar-benar powerful nih paket bundlingnya Accurate Cost. Kita langsung aja ya, Ko Aji dan teman-teman kita bacain pertanyaan nomor 1 ini dari Pak Yosef Yulianto. Apakah jual barang yang dimana dapat diambil dari gudang pusat dan gudang cabang dalam satu sales invoice? Oke, kita boleh jawab yang dulu nih Pak Haji. Bentar, gimana? Itu tidak bisa ya, Trio ya. Kan tadi seperti yang saya mohon konfirmasi ya, Trio. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau dari pos ini hanya bisa dari satu gudang. Seperti itu, Pak Joseph.
Ya itu, sorry saya mau nambahkan, itu belum bisa, cuma nanti roadmap ke depan memang ada untuk case misalnya beli barang di toko, tapi nanti kirimnya dari gudang gitu kan. Nah itu kirimnya dari gudang, dari warehouse-nya langsung atau bagaimana. Nah itu nanti akan disupport sih, cuma untuk saat ini belum ada sih untuk seperti itu. Jadi hanya bisa untuk pemotongan dari satu gudang yang ada di tokonya itu aja, store-nya. Yang di store-nya itu warehouse-nya di set satu dan stoknya akan dipotong dari sana. Begitu ya, Ji ya? Oke, thank you Pak Yosef. Thank you, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih pertanyaan dari Pak Yosef juga. Kapankah penerimaan jual dapat menerima update promo e-wallet? Itu gimana tuh, Pak Trio? Bisa dibantu? Oke, mungkin bisa bantu jawab. Saat ini kita juga belum terintegrasi dengan e-wallet ya. Mungkin mekanismenya kita belum sejauh itu juga untuk terkait promo-promo seperti itu sih. Cuma kita udah ada roadmap juga ke depannya. Nantinya kita akan support juga tuh terkait sama promo-promo dari e-wallet kayak gitu. Ini tuh. Oke, Pak Trio. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Yosef. Pertanyaannya kita next nih ke Pak Roy. Pertanyaannya yaitu berarti untuk pembelian AOL sekarang dapat 1 AOL plus APOS dan juga satu cabang harga 1980. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Aji atau Pak Trio? Ya, jadi untuk sebagai konfirmasi ya, jadi kan memang cabang pertama itu kan selalu gratis dari Accurate Online. Jadi jangan berpikir dapat tambahan satu cabang lagi gitu ya. Jadi tapi dari paket aktivasi itu memang ya dapat Accurate Online, dapat pos ya dan cabang. Cabang itu kantor pusat seperti itu, Roy. Ya, jadi udah termasuk ya. Berarti fitur multi cabangnya langsung nyala ya? Dan itu berlaku untuk kalau nyalain posnya kan, gitu kan? Enggak sih. Jadi kalau fitur Accurate Post itu perlu di setup lagi masing-masing cabang. Jadi kalau Iya, tapi maksudnya untuk satu pos pertama itu langsung nyala kan, berarti fitur cabangnya kan satu buat si pos itu kan, nggak kena biaya lagi kan? Soalnya kalau sekarang kita pakai Accurate Online, kita mau nambahin cabang kan langsung bayar 90.000, betul nggak? Tapi kalau nyala posnya berarti kan satu cabang itu tidak dikenakan biaya ya, gitu ya? Betul. Oke, mau mastiin dong. Thank you. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ke Pak Ferry Adistiawan. Menyambung pertanyaan Pak Yosef juga, waktu si kasir ada penjualan, ternyata, sorry panjang nih ya. Wait. Skip lagi bentar. Nah, menyambung pertanyaan Pak Yosef juga, waktu si kasir ada penjualan dan ternyata barang yang di gudang ini tersebut stoknya habis. Apakah si kasir ini bisa akses untuk memindahkan barang dari gudang satu ke gudang lainnya? Mungkin kurang lebih sama tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Yosef juga gitu. Saat ini kita belum support, tapi next-nya memungkinkan untuk bisa diambil ke gudang lainnya. Cuma perlu yang dipahami, saat ini ketika stoknya habis itu tetap bisa melakukan penjualan. Jadi nggak ada pembatasan stok gitu. Walaupun stoknya udah nol, tapi ada transaksi yang ambil stok tersebut itu tetap bisa dikeluarkan. Nanti jadi minus di Accurate Online gitu. Kita nggak ngeblok barang yang stoknya kosong. Ya, semoga terjawab ya untuk Pak Farika. Kita lanjut lagi ke Ibu Yani. Untuk unlimited pengguna POS ini, maksudnya satu akun dipakai ramai-ramai atau masing-masing kasir dibuatkan login sendiri? Bisa dibantu? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab. Bisa aja dibuat masing-masing sendiri gitu. Karena, sorry ada yang belum di-mute mungkin. Jadi kalau misalnya di setup di Accurate Online itu misal ada 3 kasir, dia punya masing-masing punya akun sendiri gitu. Jadi waktu di laporan karyawan, mereka punya laporan transaksinya masing-masing. Jadi nggak perlu punya satu karyawan, nggak perlu punya 2 karyawan itu satu akun gitu. Nah untuk unlimited ini itu juga kita nggak ada batasan ya, artinya kita nggak ada
charge transaksi lagi untuk si pengguna yang di POS ini. Gitu. Oke. Secara itu Sorry. sama aja kan. Ya. Ya, sorry. Ini dengannya nih ya. Jadi maksudnya mereka ini mengakses satu device yang sama, tapi dengan akun mereka masing-masing begitu. Oh, betul. Ya, yang dimaksud seperti itu kan, unlimited usernya, bukan mereka mengakses dari beda-beda device dengan login mereka masing-masing, bukan seperti itu ya. Iya, seperti itu, betul. Jadi saat ini Prinsipnya kita seperti juga kayak Accurate 5 di mana ya di satu komputer yang sudah teregistrasi kamu bisa banyak user kayak gitu kan? betul. Oke, makasih ya. Nah itu sama, sorry saya sekalian mau nanya itu yang tadi ditanyakan oleh Koro ya. Itu satu AOL plus satu APOS dan satu cabang. Nah ini yang dimaksud Koro ini pada saat kamu beli satu AOL sudah dapat Accurate POS. Nah itu langsung ada tambahan add-on satu cabangnya. Bukan kayak gitu kan? Mungkin bisa dibantu, Pak Trio? Yang dimaksud sorry, cabang pada saat pembelian APOS ini adalah ya yang pusat tadi kan. Waktu beli satu AOL itu kan kita sudah ada tuh satu pusat misalkan. Ya terserah kita mau namanya pusat atau cabang. Tapi kita dapat satu slot kayak gitu. Betul nggak? betul. Oke. Bisa dilihat laba rugi dari pusat itu nggak untuk posnya? Untuk laporan di Accurate Online ya? Iya. Bisa. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita buat invoice di AOL. Iya Cuma betul, kita tapi setup maksudnya berarti otomatis kalau saya sinkron ke posnya satu device pos yang gratis ini nih bawaan awal, otomatis tercreate satu cabang sendiri gitu. cabang itu kan udah tercreate duluan ya. Nah, waktu dia mau pakai POS, itu dia perlu install tuh di Accurate Store. Jadi harus di-install manual si Accurate POS-nya. Oke, tapi intinya Langsung ke tetap cabang pusat, Roy. Cabang Nah, defaultnya. cabang berarti kan bukan cabang pusat ini bukan berarti berarti benar-benar tercreate cabang ya, Sep ya? Kan udah ada cabang pusat by default di Accurate. Jadi Gue takutnya nanti larinya jadi kayak gudang pusat gitu loh. enggak cabang pusat. Nanti Ada ya? gudang mah bisa disetting lagi. Cabang pusat berarti kan tetap bisa kelihatan laba rugi per cabang pusat itu sendiri ya? Bisa. Oh ya udah oke. Thank you. Jadi korelasi outlet POS dengan Accurate Online itu adalah di cabang. Satu outlet sama dengan satu cabang. Dan saat ini mungkin menyambung tadi penyampaiannya dengan yang disampaikan Yani, ya multi-user untuk satu device saat ini baru support single device. Jadi satu outlet atau satu cabang tuh hanya bisa single device. Ya, jadi kalau nanti ke depan memang di roadmap kita sudah ada untuk mendukung multi device. Ke depan nanti bisa satu outlet atau satu cabang itu bisa multiple devices nantinya. Tapi saat ini baru satu device. Sorry dong saya agak supaya nggak salah persepsi. Satu device betul bisa multi user berarti satu device untuk di satu device itu ya. Tapi tetap kan usernya berarti harus nambah user, berarti bayar per user 20.000 dong per usernya. Nggak, user POS bukan user Accurate Online, beda lagi. Nggak dibatasin ya Trio ya? Belum, nggak dibatasin saat ini. Jadi ya kita kan ada dua perbedaan nih, user Accurate Online dan user Accurate POS. Jadi kalau yang pakai user Accurate POS itu yang terdaftar sebagai karyawan di Accurate Online gitu, bukan pengguna Accurate Online. Begitu. Kalau yang di POS berarti pengguna POS sendiri itu punya data sendiri buat penggunanya gitu. Betul. Data karyawan, Bro. Itu. Dan ngeketnya di user ngeketnya di device itu gitu ya. Ya, tapi tetap setup-nya di Accurate Online. Ya, untuk di pengaturan POS itu ada tambah karyawan. Oke. Thank you. Yuk, sama-sama. Oke, thank you penjelasannya. Semoga sudah menjawab ya. Dan ini lanjutannya lagi nih, tadi tuh satu pengaturan POS bisa dipakai berapa device? Tadi udah dijawab belum ya Pak Trio? Sudah. Jadi saat ini kita Termasuk baru ya? bisa dipakai single device. Next Ya. kita bakal buat itu sih multi device. Oke. Nah ini juga pertanyaannya dari Pak Andi tadi mengenai multi device sudah terjawab ya Pak. Dan lanjut lagi diskon saya lihat itu
ikut ke settingan AOL. Bagaimana kalau ada diskon yang sifatnya bisa diedit di transaksi Accurate POS. Oke, mengenai diskon nih, Pak Trio. Itu juga masuk dalam roadmap kita sih ke depannya. Ya. Jadi bisa input manual, ya input manual diskon, atau kita bisa pilih diskon sih. Rencananya seperti itu untuk roadmap kita. Oke. Kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari dari Parama Wijaya. Yang tadi juga ya untuk diskon yang belum disetting, misal ketika owner memberikan diskon secara mendadak, apakah sudah bisa diedit langsung di Accurate POS? Ini juga masih dalam roadmap ya Pak Trio ya, untuk mengenai diskon ini ya. Betul. Oke, nextnya lagi. So, beli device terpisah bisa nggak nih? Jadi Accurate POS-nya aja. Dari Mas Ridwan. Device-nya aja maksudnya ya, belum bisa ya. Hardware-nya aja, betul Mas. Atau software-nya saja mungkin ya Pak Ridwan ya maksudnya? Enggak, hardware-nya. Oh, hardware-nya saja. Saat ini belum bisa, Mas Ridwan. Jadi Ya. memang masih bundling. Oke. Oke, ini juga ada lanjutan lagi dari Mas Ridwan. Oh ya, kalau ini laci kasir sudah otomatis terbuka nggak ya setelah transaksi beres? Oke, mungkin saya bisa bantu jawab. Sebenarnya bisa ketika terhubung dengan si printer, mau printer Bluetooth gitu, itu bisa. Saya udah pernah coba. Sebenarnya yang jadi trigger si printer di cash drawer kebuka itu ketika udah berhasil print gitu. Jadi ketika udah berhasil print, si cash drawer itu terhubung ke printernya, ketika udah selesai otomatis kebuka. Oke, asal ada kabel RJ11-nya ya Mas ya, connect ke printer ya. Betul. Oke. Berarti ada support ya, udah bisa menggunakan printernya juga. Next lagi dari Pak Holis, Novando, modul promosi belum ada ya Mas? Misal buy one get one produk kategori tertentu bisa dapat diskon dengan nilai tertentu. Ya ini mungkin Pak Aji ya, Pak Aji mungkin nanti kita akan buatin marketing ininya sih, promosinya. Ini maksudnya yang kayak Trio tadi sih, ya lebih terkait promo-promo itu sih masih ini ya roadmap ya Trio. Roadmapnya ya, diskon segala macam. Oke. Nah selanjutnya lagi nih dari ABC Semanggi, pembayaran pakai GoPay atau OVO, teknisnya di input manual atau di scan? Bisa dibantu jawab Pak Trio? Oke, dari roadmap kita sih kita bisa di scan ya, kita bisa nge-generate si total transaksinya. Jadi user tinggal scan, otomatis ya kalau pakai GoPay ya tinggal input PIN-nya gitu. Jadi udah tergenerate tuh total transaksinya berapa, kayak gitu, tinggal di scan aja. Oke, jadi bisa ya untuk menggunakan itu. Tapi ya itu masih roadmap kita sih. Cuma mungkin dalam waktu dekat mungkin ya. Ya. Oke, thank you. Selanjutnya dari Pak Fajar, ada fitur untuk poin customer, Pak Trio? Saat ini belum, tapi udah masuk ke roadmap juga sih. Salah satu, kita juga mungkin next-nya bisa ada aplikasi tersendiri mungkin yang untuk pemikiran si poin-poin ini. Mungkin nanti bisa udah lebih jelas. Oke, ini lanjut lagi. Nama customer dan nomor induk kependudukan diisikan oleh kasir atau gimana nih Pak? Ya, bisa diinputkan oleh kasir. Kita juga ada hak akses sih sebenarnya untuk siapa saja yang bisa menambahkan si pelanggan atau si customer ini. Jadi kalau memang dia tidak punya hak akses untuk menambahkan, ya artinya dia juga tidak bisa menambahkan si pelanggan atau si customer-nya gitu. Ya itu untuk tindakan preventif sih. Oke, jadi sudah ada hak akses juga yang bisa di-setting ya di Accurate POS. Oke, lanjut. Betul. Untuk payment gateway, apakah sudah tersedia? Masih dalam roadmap. Ya, benar sekali. Selanjutnya nih dari ABC Semanggi lagi. Ya, yang tadi ini udah terjawab ya. Apakah APOS bisa mendukung sistem tukar poin, itu juga dalam roadmap. Terus juga misal si penjual membuat program pengumpulan poin yang nantinya dapat digunakan misal untuk membuat diskon dan atau pembelian produk tertentu, ya itu masih dalam roadmap. Tadi sudah terjawab ya. Coba kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Nah, ini dari Abis Semanggi lagi. Misal customer sudah punya AOL dan digunakan di kantor pusat, kemudian mau memakai APOS untuk di outlet yang di lokasinya berbeda nih dengan kantor pusat. Ini yang di outlet di luar kantor, pusatnya masih masuk hitungan gratis atau dikenakan biaya bulanan cabang. Bisa dibantu, Pak Trio? Ini berarti si Accurate Post nempel di cabang kantor pusat, bener ya? Ya, benar. Iya nih. Outletnya Mungkin ya, kantor pusat. agak Bukan, susah kalau lagi, penambahan bener ya? outlet baru, Kalau harusnya seperti kena prosesnya, Ini lokasinya aja yang berbeda. Jadi si kasir ada di luar pusat, si accounting-nya di pusat. Itu ada pengaruhnya nggak sama lokasi. dia dihitungnya masih satu yang gratis itu nggak sama paket awalnya atau itu dihitung sebagai cabang? dia ada bikin cabang baru nggak, Mbak Ade? Dia nggak punya cabang, dia nggak punya cabang, tapi dia mau pakai kasirnya itu di luar dari kantor pusat. Nggak, perhitungan charging-nya itu dari record cabang yang ada di Accurate Online sama record post setting-nya ya. Jadi ada kalau di Accurate Online cuma ada satu kantor pusat, lalu di assign ada satu POS, ya udah itu cuma satu berarti. Gimana masih nggak mudeng nih? Di Accurate Online kan ada record cabang. Recordnya ada berapa? Cuma satu atau ada lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, ya sudah dianggapnya itu udah bayar yang keduanya, karena yang gratis hanya record yang pertama. Itu cuma satu sih, walaupun dia beda lokasi, nggak dihitung ya. Nah, yang diceknya cuma dari jumlah record cabang yang ada di Accurate Online-nya itu. Oke. Ya, makasih, Sep. Yo. Oke, thank you, Pak. Ya, lanjut lagi dari Pak Arief nih. Untuk laporan-laporan yang ada di Accurate Post, apakah bisa di-print dan di-save PDF? Gimana, Pak Trio? Oke, bisa sih. Itu kan biasanya untuk mencocokkan saat end of day kan ya. Jadi kita bisa di-print untuk mencocokkan. Nah, mungkin ini ada yang kelewat dari Pak Ridwan Zanuar. Ini ada pertanyaan terkait log aplikasi. Kita bisa sih dari ada device desktop itu kita bisa nge-log gitu. Cuma untuk yang ada juga yang tidak bisa karena kan kita kerjasama dengan dua vendor ya. Yang salah satu vendor itu kita bisa log untuk tidak bisa uninstall si Accurate Post-nya ini. Oke, Mas boleh nambahin dikit? Oke. Terkadang kan mungkin ada yang perlu install GoFood ya, GoFood untuk terima order seperti itu bisa mungkin ya, masih bisa ya. Atau misalnya install Tokopedia di situnya. Bisa aja, bisa diinstal, juga bisa kita setting untuk tidak bisa install sebenarnya. Tapi sepertinya harusnya bisa aja sih gitu. Terus kita mau nge-lock device, nge-lock aplikasi lain misal itu juga bisa dilakukan. Oke, nice. Yang nge-lock ini si penggunanya atau dari Accurate-nya? Dari Accurate. Karena bundlingnya dengan CPS ya? Iya. Oke. Itu rencananya gimana? Apakah akan di-lock atau dibuka, Sep? Soalnya kan tadi kan Pak Ridwan juga nanya begitu kan. Sebenarnya tujuannya kan itu kan. Kalau untuk POS-nya kita untuk device yang selain selain Harvard ya, itu kita lock rencananya. Berarti hanya bisa dipakai buat Accurate doang berarti. Yes. Oke. Untuk browser mungkin ada nggak? Untuk buka AOL mungkin di tab-nya. Enggak. Harusnya buka AOL, jangan dari device kasir ya. Harusnya. Oke. Baik. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jika customer sudah memiliki AOL dan memiliki 2 cabang, kemudian mau memakai Accurate Post dan membeli lagi paket 2 cabang. Pertanyaannya, jika sudah dipakai 10 hari dari database awal dibuat, maka tagihan akan free di akhir bulan atau tetap dikenakan biaya dahulu nih di awal bulan? Karena kan sudah pakai 10 hari atau langsung free seperti itu. Bagaimana tuh, Pak Trio?
dari Pak Hizky ya. Mungkin Aji bisa bantu ya, Aji, ya, simulasinya. Ya, mungkin nanti lebih detailnya akan disimulasikan ya. Iya, tapi mungkin Mbak Leni boleh dibantu ya kalau ini. Jadi ini kan kasusnya, kalau tadi yang saya contohkan kan dia sudah menggunakan, begitu beli paket kan langsung jadi gratis kan. Cuma kalau si Pak Hizky kan lebih detail. Maksudnya kalau sudah dia cabangnya udah jalan 10 hari, terus dia beli paket, ya gimana itu yang sisa yang 10 harinya ditagih apa enggak? Bisa dibantu mungkin Mbak Leni detailnya seperti apa? Oke, kalau pas waktu dia udah berjalan 10 hari, sebenarnya kan di info tagihan sudah ada tulisannya tuh ya, tertagih. Nah, ketika dia beli paket add-on ini, otomatis akan langsung slotnya akan masuk gitu, dan kemudian tagihannya jadi akan free. Jadi akan langsung dimulai untuk masa durasi aktifnya, dan statusnya itu menjadi gratis. Seperti itu. Jadi langsung gratis ya. Semoga menjawab ya Pak Hizky penjelasannya. So, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita memerlukan surat jalan gimana nih, Pak Trio? Untuk saat ini sih kita belum support ya. Mungkin itu kita ada roadmap ya, itu bisa support sampai ke delivery order juga gitu. Itu masih di dalam roadmap. Mungkin nanti bisa disupport untuk surat jalannya. Oke. Selanjutnya lagi, apakah multisatuan atau unit selalu tampil saat kasir memilih barang atau scan yang ada multisatuannya? Ya, betul. Jadi kalau saat ini kalau dia ada multisatuan, itu otomatis akan keluar tuh settingan produknya karena ada multisatuan. Tapi kalau nggak ada, dia langsung input kuantitinya aja langsung ke cart-nya. Oke. Nah, ini ada lagi secara teknis lagi nih. Bagaimana kalau satu barang dengan multi-unit memiliki barcode yang berbeda? Dengan contoh misalnya bembeng per pieces, barcode-nya 1111. Itu pasti bisa kan ya, Pak Trio ya? Berarti. Saat ini parameter kita sih per SKU ya. Jadi misalnya kalau SKU-nya si pieces itu 111, otomatis kalau dia nggak ada lusinnya, maksudnya dalam rasio kalau dia nggak ada lusin, ya artinya dia kita anggap sebagai langsung masuk ke cart gitu. Kalau misalnya contoh kasusnya si beng-bengnya ini barcode-nya 111, dia bisa menjual pieces, lusin, dan karton misalnya, itu baru keluar settingannya, asalkan dengan satu SKU yang sama. Gitu. Jadi kalau ini yang misalnya dimaksud sepertinya SKU-nya beda. Jadi beng-beng yang pieces tuh SKU-nya 111, beng-beng yang lusin tuh SKU-nya 222, beng-beng karton 333. Harusnya bisa aja ya, Trio. Itu dianggap item berbeda aja dengan unitnya masing-masing gitu. Betul. Itu beda dengan multisatuan yang saat ini. Karena itu SKU-nya berbeda. Ya, benar. Ini berarti berbeda SKU. Berarti bisa ya, Pak? Berarti kalau SKU-nya beda dianggap barangnya berbeda ya? Di AOL juga begitu berarti? Kan linknya ke AOL nanti. Iya, betul. Tapi kalau barangnya sama, SKU tetap sama, berarti nanti kita waktu jual milih satuan multi unitnya gitu ya? Betul. Kalau Pak, nyambung pertanyaannya juga, maaf. Untuk varian per itemnya itu apakah udah masuk roadmap belum ya? Jadi kita klik satu item, dia ada sub ini lagi. Varian ya? Varian, betul. Udah masuk roadmap sih. Oke. Itu udah kita pikirkan. Ada di dalam roadmap, tapi dirilis belum ya? Oke. Belum. So far yang diungkapkan oleh teman-teman di sini semua sudah ada di roadmap ya, Trio ya? Iya. Ya. Izin boleh di-share mungkin? Ya, silakan dilanjut dulu mungkin sampai. Oke, ini ada yang nanya lagi dari Pak Rudi. Apakah saat rilis ini Accurate POS bisa untuk split payment? Saat ini belum ya? Belum bisa. Tapi itu udah masuk roadmap juga ya pastinya? Pastinya. Oke. Nah, dari Ibu Yulita, apakah ada tim support untuk training POS? Nah, tim supportnya berbeda nggak nih, Pak? Mungkin Pak Baskara Haji bisa bantu. Silakan Pak Haji. Mungkin kalau training sih bukan dari kita sih, harusnya Ibu Yulita ya. Tapi ya kita akan sediakan untuk ya penjelasan seperti biasa sih dari sisi online-nya, diusahakan selengkap mungkin.
Mungkin kalau training mungkin dari teman-teman implementasi ya yang bisa bantu mungkin atau tim support kita. Oke. Atau mungkin bisa japri-japri aja sama saya. Nah, Weh, mantap. Solutif. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dari UTS, di Accurate Online akan ada pembatasan tidak bisa mengeluarkan barang melebihi stoknya. Nah, kalau di Accurate POS ini bisa jual barang yang tidak ada stok, maka nanti stoknya di AOL akan menjadi minus. Berarti pembatasan di AOL ini tidak akan berfungsi ya? Benar nggak tuh, Pak Trio? Oke. Harusnya mungkin dari Ya, itu nggak berfungsi karena di awal tidak maintain stok ya, Trio ya. Iya. Jadi transaksi selama barangnya masih ada dan tidak disuspend itu harusnya bisa ditransaksikan. Betul. Nah, cuma fitur untuk apakah itu tidak bisa jualan melebihi stok itu belum ada ya, Trio ya, berarti ya memang di POS-nya ya. Belum ada. Jadi kita tuh asumsikannya ketika ada barang di toko, lalu ada orang yang mau beli kan nggak mungkin di blok kan. Nah itu Ya. sih asumsi kita selama ini. Ya, tapi dulu memang kita pernah diskusikan kalaupun itu memang dibutuhkan mau bisa diblok, tidak bisa jual lebih dari stok, itu pasti harus ada kondisi butuh online tuh nantinya. Karena pengecekan stok itu kan harus real time dan itu butuh online. Dan itu sebenarnya jadi menghambat juga kalau misalnya itu diwajibkan yang tiap kali dia mau transaksi harus cek stok dulu, harus dicek availability stoknya ya harus online dulu. Jadinya setiap transaksi harus online. Mungkin itu nanti bisa kita jadikan masukan untuk kita consideration di rilis selanjutnya. Saat ini sih tidak ada pembatasan untuk stok penjualan di melebihi stok. Oke, thank you Pak. Lanjut lagi, nah ini di Mas Ridwan lagi ya. Untuk fitur input logo di Stroke, apakah sudah masuk roadmap dalam waktu dekat ini? Sebenarnya fitur yang minor ini adalah harus dipunyai. Ya, benar banget. Logo nih Pak Trio, gimana Pak? Oke, itu udah masuk dalam roadmap juga sih. Itu memang ya saya setuju banget sih. Minor tapi nice to have lah. Ya, dalam waktu dekat ini bisa ya Pak ya? Semoga ya. Ya kayak ganti saat ini juga kita ada problem kantor pusat gitu, kalau misalnya punya satu cabang gimana, kita udah mempertimbangkan itu supaya bisa ke support juga. Jadi tampilan yang ada di Stroke itu bisa diubah, yang dari awal misalnya kantor pusat itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Ya, artinya itu akan menjadi priority untuk kita rilis segera mungkin setelah launch ini sih. Untuk logo ya tadi ya pertanyaannya. Ya. Oke, thank you. Selanjutnya lagi, masih banyak lagi nih ya pertanyaannya. Untuk fitur resto, apakah sudah tersedia untuk seperti fitur susunan meja seperti itu, Pak? Kita jawab dulu nih, Pak Trio. Belum bisa sih, karena ya itu udah masuk ke roadmap kita juga sih untuk meja itu, table management ya. Ya. Oke, lalu pre-report atau tampilan dari Stroke Apos, ini apakah dapat diedit oleh user sendiri? Ini juga masuk ke roadmap kita, tadi termasuk sama logo, sama ubah-ubah. Kita nyebutnya desain Stroke ya. Desain Stroke ya. Lanjut lagi, untuk user Apos, apakah ada fitur untuk lock discount? Hanya boleh diberikan ke user tertentu saja, tidak untuk semua user Apos? Saat ini udah support sih. Kita bisa support ya diskon per pelanggan. Bisa. Ya. Jadi ada kategori diskon biasa kita sebutnya. Oke, semoga menjawab ya. Maksudnya tadi mungkin diskon yang seperti pertanyaan yang sebelumnya deh. Apakah semua user POS kasirnya itu bisa ngasih diskon? Itu saat ini diskon manual seperti itu belum ada, tapi sudah ada di roadmap dan nanti implementasinya pasti juga akan ditentukan aksesnya siapa yang boleh ngasih diskon. Tentunya nggak semua user itu bisa ngasih diskon. Mungkin itu ya, semoga menjawab. Ya, oke, thank you Pak. Lanjut lagi ya, dari Mas Ridwan nih, pembelian device yang sama tapi belinya bukan lewat Accurate atau belinya di luar. Apakah tetap bisa diinstal secara manual nih Accurate POS-nya? Bisa aja sih, sama aja sebenarnya. Jadi nggak masalah ya? Dari nggak masalah.
Satu lagi nih, item jenis grup apakah akan support dalam waktu dekat? Item jenis grup. Ya, itu juga salah satu jadi prioritas kita. Sama juga mungkin ada serial number, itu juga jadi prioritas kita sih, supaya nggak ada blocking untuk transaksinya. Oke. Selanjutnya lagi, mau memastikan lagi nih metode pembayaran non-tunai seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, QRIS itu sudah bisa semua atau belum ya? Atau ada yang lain, Pak? Kita sih lagi coba mengembangkan QRIS ini sih, karena kan QRIS sendiri udah support ya GoPay, ShopeePay, Dana gitu kan, yang udah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebenarnya. Jadi kita hanya integrasi dengan QRIS, otomatis semua payment udah ke support sih seharusnya. ShopeePay bisa, Pak? Semuanya. Bisa. Kalau QRIS itu bisa semua e-money, e-wallet, termasuk bank juga kayak BCA, mau bayar pakai QRIS pun bisa. Jadi langkah kita untuk mendukung pembayaran digital adalah kita bisa nanti di POS bisa generate kode QRIS, dynamic QRIS ya, tapi ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belanja di restoran atau di tempat makan yang umum tuh biasanya kan yang static QRIS ya, QRIS-nya tuh di print, dicetak di kertas, lalu kita scan dan masukin maunya manual. Sedangkan yang kita akan coba kembangkan di Accurate POS ini nanti QRIS-nya itu dynamic, jadi dia di-generate ketika nanti transaksi itu mau dilakukan, dan ketika di-scan nilai amount-nya itu udah ada masuk ke dalam, udah nggak bisa berubah, tinggal di-OK-in aja. Oke. Ya, selanjutnya lagi apa nih? Dari Pak Ahmad. Terakhir trial untuk report shift kasir belum bisa di-print ya? Sekarang udah bisa atau belum nih, Pak? Belum bisa di-print. Mungkin kita coba pertimbangkan untuk masuk ke rilis berikutnya juga. Saat ini belum bisa ya? Oke. Kita cari lagi pertanyaan selanjutnya. Nah ini, untuk setting pembayaran non-tunai, penanamannya terlalu pendek, Pak. Saya buat nama GrabFood nggak bisa, jadinya cuma GrabFood, jadinya kurang ya penamaannya. Feedback ya, coba kita update. Ya ini emang jadi problem juga sih. Oke, thank you jadi ini akan bisa di pas rilis sudah bisa berarti Pak ya, semoga ya. Mungkin next release harusnya bisa sih. Oke. Lanjut lagi. Customer di Accurate POS itu link semua dengan customer AOL. Apakah bisa dibuat pilihan kategori untuk sync-nya agar semua customer tidak muncul di APOS karena terlalu banyak muncul? Saya nggak tahu tujuannya untuk apa, untuk tidak semuanya dimunculkan. Mungkin ada pertimbangan lain dari Pak Ahmad Yani mungkin. Pak Ahmad Yani bisa dijelaskan sedikit, Pak? Halo. Ya. Iya, itu jadi untuk pemisahan misalnya kan kita ada store yang memang physically ya, sama yang biasanya retail gitu, beli banyak ke kita. Itu kan kita bikinin invoice ke mereka kayak kita biasa input di AOL lah. Dan itu kan misalnya kita customer ada 1000 customer yang kayak gitu, tapi yang datang ke toko kan nggak begitu banyak. Kalau kita sync semua ke APOS, itu pas dia pilihan kan kita itu kan mesti tambah customer, soalnya itu kan muncul semua. Si kasir mesti cari dulu namanya siapa, cuman kayak gitu aja sih. Oke. Sebenarnya kan bisa di search ya gitu, bisa di search namanya siapa, apakah nomor teleponnya udah tepat. Kalau udah tepat rasanya ya udah itu usernya udah benar gitu. Mungkin itu bantu jawab ya. Jadi kayak rasanya kita kecil kemungkinan untuk support seperti itu. Oke. Ya, thank you Pak. Selanjutnya lagi, apakah bisa user tertentu hanya bisa menjual barang tertentu? Misalnya shift malam hanya bisa menjual barang yang bisa dijual saat itu. Bisa nggak tuh Pak setting seperti itu? Kalau Mas Subaidillah belum bisa ya Mas. Sorry banget. Kita belum ada ambil parameter tertentu sih. Kayaknya kita tunggu Mas, kita tunggu. Oke. Semangat Mas. Iya Mas.
Oke, thank you. Mungkin itu bisa menjadi input buat kita juga ya. Ya, lanjut lagi nih ke Pak Roy. Semua setting user akses berupa batasan aksesnya nanti disetting dari AOL semua atau ada yang secara terpisah harus disetting dari device Apos-nya nih atau sendiri seperti itu. Gimana tuh Pak? Kita mempertimbangkan settingan hak akses ini sifatnya presidensial gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang ada di back office, yaitu yang dia biasa pakai Accurate Online, untuk men-setting hak aksesnya. Jadi kalau misalnya di Apos-nya kita belum menyediakan sampai saat ini. Oke. Oke, thank you. Semoga menjawab ya, Pak Roy. Selanjutnya lagi, ini lebih ke kontrol kasir sih. Apakah ada fitur untuk mengetahui jika terjadi cancel punch sebelum diposting atau di-save? Dan fitur void jika setelah diposting apa sudah ada? Ini masuk roadmap ya, Pak Trio ya? Untuk void. Ini cancel sebelum posting, kita belum ada sih datanya. Mungkin bisa kita pertimbangkan untuk masuk, tapi untuk fitur void ini mungkin ada perbedaan pendapat ya, kita nyebutnya ini retur karena harus mengembalikan si item atau si barangnya. Itu udah kita simpan di laporan si Accurate Post-nya. Jadi sudah ada. Oke, jadi ada fiturnya namanya fitur return ya, harus dikembalikan dulu barangnya ya, baru post baru seperti itu. Betul. Kalau untuk support void kita belum, karena kita harus mengembalikan barang. Oke, ya semoga menjawab ya untuk Pak Doni. Next-nya lagi, ini terakhir ya pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi langsung bisa diketik aja. Untuk report POS, jika kita cek di AOL, tidak ada detail payment tunai dan non-tunai nih. Benar nggak tuh, Pak? Oke. Kalau detail payment maksudnya ketika dia di-set akun pembayarannya apa. Mungkin kalau di AOL itu terimanya langsung di akun pembayarannya yang di-set dari POS gitu. Jadi di POS itu benar-benar yang di-set di pengaturan POS. Jadi waktu set pengaturan POS akunnya apa, nah itu yang jadi laporannya. Ya, mungkin sedikit mendetailkan yang dijelaskan Trio. Jadi di Accurate Online itu kan sebenarnya pembayaran itu sudah ada pos-pos akunnya ya, mau itu tunai ya, cash ya, berarti terus ada BCA, ada misalnya OVO, itu pasti akunnya akan dibuat terpisah ya, setiap metode pembayaran tuh akan dipisahkan akun-akunnya ya. Jadi nanti akan terlihat ketika transaksi itu masuk di Accurate Online, pembayarannya itu melalui bank yang mana itu harusnya akan terpisah, melalui OVO, melalui tunai, cash itu akan terpisah dengan sendirinya kalau memang dipilih dengan benar ya ketika transaksi, harusnya seperti itu sih. Jadi harusnya terlihat sih. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, seringkali gini Pak Yosef, misalkan kita tuh punya satu rekening BNI gitu, dan itu kita satu rekening BNI itu kita gunakan untuk semua OVO, GrabFood, GoPay, Link, nah itu transfernya langsung ke satu rekening BNI ini. Jadi yang kita maksud itu adalah ini masuk rekening BNI itu dari mana? Dari Link, dari BNI, dari mana? Nah itu kadang yang kita butuhin itu. Dipisah aja Pak. Sebenarnya implementasinya kayak semacam ada bank penampung, OVO dan lain itu dipisah. Jadi tiap kali waktu mau bayar kan bayar pakai apa? OVO ya, dari pilih OVO gitu. Jadi nanti masuk di Accurate-nya memang akan masuk ke bank OVO nih. Tentunya kan nanti dari setiap sistem pembayaran itu akan ada settlement ke BNI tadi dibilang ya. Nah, settlement itu kan biasanya terjadwal, either setiap hari atau saya nggak tahu berapa hari sekali itu akan ditransferkan. Dan itu sifatnya bulk, bukan satu persatu kan Pak, bukan bayar 5.000 ya 5.000 ditransfer, enggak kan, mungkin satu hari dikumpulkan, settle, dan ini akan ditransfer. Nah, ketika transfer itu atau ketika settlement itu terjadi ke rekening bank BNI, disitulah dilakukan pencatatan di Accurate-nya, yaitu bank transfer, gitu, dipindahkan dari OVO ke bank BNI. Nah, itu harusnya klop angkanya. Kalau dilakukan demikian harusnya klop angkanya. Ya, berarti akhirnya pakai akun ini ya, akun tambahan, kontrol account ya? Ya, akun penampung lah kita bilangnya, akun bank penampung sementara memang. Bukan real bank, sebenarnya banknya kan bank BNI, tapi kita pisahkan juga itu supaya bisa terkontrol yang bayar pakai OVO berapa banyak, dan apakah benar ketika disettle masuk ke BNI-nya misalnya 500.000. Ternyata yang di OVO bayarnya
600.000. Kalau yang di-settle 500.000 kan harusnya bisa kelihatan dari sana nanti. Oke, baik. Ya. Ya, thank you Pak Yosef penjelasannya. Terima kasih, Pak. Yuk, next lagi nih dari Pak Ridwan ya. Kedepannya apakah bisa ditambahkan kategori menu favorit di Accurate POS? Misalnya ada pilihan semua kategori makanan, minuman, ataupun kategori-kategori favorit gitu, seperti itu ya Pak ya? Bisa nggak tuh Pak? Memungkinkan aja sih kita masuk ke roadmap gitu. Oke, ya thank you nih untuk inputnya juga ya. Jadi tadi teman-teman udah banyak yang tanya. So far sih semuanya sudah masuk roadmap ya Pak Trio. Jadi kita masih harus bersabar dulu untuk makin powerful juga pastinya fitur-fitur kita ini. Oke, oh masih ada nih masuk dari ABC Semanggi. Ya, bisa skip antrian misal pas bayar pelanggan lupa item barang yang mau dibeli tapi barang sudah di-scan tidak di-cancel. Si kasir mempersilahkan next customer untuk maju bayar. Oke. Ya ini mungkin inputan juga nih ya Pak Trio ya untuk ini ya. Itu sudah bisa harusnya. Oh, udah bisa ya? Oh, di hold gitu ya, disimpan dulu ya transaksinya. Ya udah bisa saat ini. Wah, oke. Ya itu kita fiturnya namanya simpan transaksi. Jadi nanti transaksi itu kita simpan dulu jadi kayak draft mungkin ya. Itu belum final draft, nanti bisa di-resum lagi, bisa dilanjutkan lagi. Oh, I see. Berarti udah bisa ya, teman-teman. Oke, apakah akan ada program POS untuk CSR ataupun kepada UMK? Itu to be discussed Pak Joseph, mungkin kalau memang ada pengajuan, ada kondisi apa yang artinya ini mungkin sifatnya kerjasama, mungkin kita akan handle case by case ya Pak. Kalau memang ada informasi seperti apa, mungkin kita bisa discuss di luar ini. Oke, Pak Joseph, thank you. Ya, thank you. Apakah Accurate Online yang akan dirilis, Accurate POS maksudnya ya, ini nanti bisa diinstal langsung dan dicoba sekarang? Udah bisa sih, saat ini kita udah ada di production atau udah di launch untuk yang versi di tanggal 5 itu sebenarnya. Oke, jadi udah bisa ya teman-teman. So, APK-nya udah ada maksudnya ya, Trio ya? Udah bisa diinstal ya? Ya, versi APK-nya si 1.1.0 ya. Kalau udah itu artinya udah bisa. Oke. Ya, Pak Ubaidillah ya, program Accurate khusus konsultan nih Pak katanya. Itu lebih dibutuhkan. Ada harga khusus juga seperti jurnal yang dikasih ke konsultan dengan beli sekali untuk selamanya. Boleh banget nih inputnya nih Pak. Oke, nanti akan muncul di Play Store ya Pak? Bisa dikonfirm Pak Trio? Benar ya? Ya pasti akan muncul di Play Store, cuma waktunya kapan kita belum bisa bilang sih. Karena kan kita juga belum bisa lepas dari Accurate Online saat ini. Oke. Ya, di informasi tambahan, jadi login ke Accurate Online, menu perusahaan, Accurate Store, nanti akan ada pilihan Accurate POS dan bisa langsung dicoba langsung ya. Thank you Pak Haji, additional infonya. Mungkin ada lagi nih teman-teman yang mau didiskus, bisa langsung nih, kita langsung bisa discuss. Oh, masuk sambil merecap ya, Trio mungkin boleh bantu melengkapi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang tolong dilengkapi juga. Mungkin tadi teman-teman nanya ini nanya itu, sebagian besar sudah ada di roadmap kita. Jadi mungkin just point to point apa aja yang memang sudah kita planningkan untuk kita kembangkan di Accurate POS ke depan. Highlight saja ya, detailnya mungkin tadi sudah dibahas satu persatu. Trio kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan. Jadi ada fitur tadi yang banyak ditanyakan tuh mengenai input diskon manual. Itu kita sudah ada di roadmap dan memang kita sudah rencana untuk kembangkan. Lalu terkait surat jalan ya atau delivery order ya, delivery order itu juga tadi ada kaitannya juga dengan transaksi multi gudang. Jadi transaksi itu motong stoknya nggak semua dari satu gudang yang sama. Ini kaitannya juga nanti dengan bisa mengeluarkan surat jalan kepada warehouse untuk ngeluarin barang. Itu nanti juga itu fitur sudah kita rencanakan untuk kita kembangkan juga. Lalu tadi terkait untuk item group, lalu serial number, dukungan untuk serial number, itu juga kita sudah roadmap untuk kita kembangkan. Lalu untuk cetakan logo, perubahan kalimat pada struk ya,
pada bagian atas maupun bagian bawah stroke. Itu juga kita sudah roadmap untuk bisa dimodif ya, bisa dirubah-rubah nantinya. Lalu ada fitur lagi, fitur membership ya. Tadi mungkin kaitannya dengan poin, membership, itu juga kita sudah roadmap-kan untuk bisa digunakan nanti oleh pengguna Accurate POS. Lalu ada apa lagi ya, Tri? Ya, mungkin bisa bantu saya, mungkin takut kelewat. Oh ya, tadi ada table management ya. Table management, kitchen display, itu nanti akan berdekatan, kita akan dukung juga ke sana. Lalu ada multi-device. Multi-device itu untuk bisa satu outlet menggunakan multiple device. Nanti juga kita akan support ke sana. Apalagi, Trio? Promo ya. Skema promosi ya, beli satu gratis satu, beli ini beli dua gratis barang apa. Nah, itu model-model skema promo itu juga nanti kita akan sudah ada di roadmap untuk kita kembangkan. Mungkin kebutuhan resto ya, tadi table management. Table management sudah. Mungkin bisa terhubung ke GrabFood atau GoFood misalnya. Biar oh ya, itu juga itu sudah ada di roadmap. Lalu pembayaran e-money juga ya tadi ya, QRIS ya, pembayaran QRIS juga sudah ada di roadmap untuk kita segera support ke depan ini. Mungkin ada kitchen juga nantinya, jadi support di kitchen tinggal digeser-geser misalnya kayak model Kanban seperti itu. Iya. Dan second monitor ya, dukungan untuk second monitor juga itu segera kita akan buatkan juga. Nah, yang udah dibicarakan sama Pak Yosef itu, kita bisa meng-custom tuh flow prosesnya seperti apa, mulai dari mana dulu. Misalnya ada yang mulai dari input kasir, masuk ke gudang, langsung masuk ke delivery order, atau misalnya dari input kasir, masuk ke kitchen, lalu lanjut kemana lagi, atau misalnya dari waiters ke kitchen dulu baru ke kasir. Rencananya di roadmap kita tuh kita bisa customize gitu. Kita bisa sebutnya itu dynamic process. Gitu. Sorry saya potong. Tapi untuk sekarang ini kan masih ke arah retail aja ya? Ya, nggak nutup kemungkinan sih kalau misalnya dari tim sales itu banyak input terkait resto misalnya yang masih bisa kita jangkau secara cepat dan efektif, misalnya bantu teman-teman tim sales, kita bisa prioritaskan itu juga. Gitu. Kira-kira roadmap-nya untuk yang resto kapan sih? Kita belum. Ya, resto ini sebenarnya kita masih belum terlalu urgent sih. Kita lagi yang priority utama kita mau mendukung untuk yang seperti yang tadi ya, yang kayak logo, ya kan, custom print out, lalu kita dukungan e-money, ya pembayaran QRIS itu mendapatkan prioritas lebih utama ya, kayak tadi item group, serial number, karena itu udah ada di Accurate juga gitu. Jadi kalau POS-nya belum mendukung, rasanya menjadi blocking ada di sana. Jadi hal yang semacam itu kita coba dukung dulu, dan paralel mungkin kita berencana untuk menambah resource sehingga pengerjaan yang seperti sama ada owner area ya, jadi bisa nginput data directly dari aplikasi POS-nya, data-data master ya, item dan lain-lain. Kalau sekarang kan harus diinput dari Accurate Online. Nah, kita harap itu juga bisa diinput langsung dari aplikasi POS-nya. Kita bilang itu owner area. Dan itu nanti kita juga berencana untuk kita kembangkan. Jadi kemungkinan kita akan berusaha untuk menambah resource sehingga pengerjaan fitur-fitur yang ada di roadmap ini bisa dilakukan secara paralel ya. Jadi lebih cepat nantinya delivery-nya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah buat customer yang membutuhkan fitur yang sudah ada di roadmap kita itu ke depan bisa dibilang hampir semua itu adalah free, sudah tidak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi fitur seperti tadi diskon, seperti delivery order, yang tadi table management itu tidak ada biaya tambahan sama sekali untuk Accurate POS-nya. Jadi sama seperti sekarang, nanti fiturnya kalau sudah ada tinggal di-update, di-enable aja, fiturnya harusnya sudah bisa digunakan. Mungkin ada sedikit tambahan terkait dengan multi-device, nantinya mungkin kita akan charge. Iya, kecuali multi device nanti. Makanya saya bilang hampir semua, Trio. Tidak semua, tapi hampir semua fitur yang kita planningkan di roadmap kita ini adalah sudah include lah di dalam Accurate POS-nya. Dan termasuk satu fitur yang banyak diminta juga nih dari distributor biasanya itu
penjualan berdasarkan quantity itu juga udah masuk ke roadmap kita sih. Jadi quantity tertentu dengan harga yang lebih murah misalnya, itu udah masuk ke roadmap kita juga. Gitu sih. Ya, oke, thank you, Pak Input Yosef. keluar yang di input kasir ya. Ini Ridwan ada menyampaikan Trio. Mungkin kita pernah catat juga ya waktu itu ya. Untuk mencatat misalnya uang-uang kecil lah ya, kas kecil yang urgent di ini ya, itu dulu kita pernah catat juga sih kebutuhan itu ya Trio ya. Iya, betul. Jadi bisa input pengeluaran ya di ya pengeluaran kecil lah sebenarnya, kas kecil. Oke, teman-teman, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti untuk selanjutnya mungkin kalau masih banyak pertanyaan lagi bisa disampaikan saja langsung di grup ataupun langsung dari ke Pak Trio ataupun Pak Aji. Nanti bisa kita bantu. Dan nanti materi yang tadi Pak Aji share akan di-share juga ke teman-teman semuanya ya. Oke, saya kembaliin lagi ke Pak Baskara Aji. Thank you, Pak. Oke, thank you Cynthia. Thank you juga Pak Yosef, Trio, Mbak Leni, semua ya yang sudah bantu untuk jawab. Thank you juga teman-teman semua yang sudah sangat antusias ya. Pertanyaannya sangat banyak. Jadi ini kita juga sudah waktunya ya, sudah lewat jadwal juga. Jadi untuk saat ini ya kita sama-sama menunggu aja lah dari rilis resminya ya tanggal 5 nanti. Teman-teman kalau ada yang belum lihat atau mau bantu share juga sangat disarankan. Nah, link kita di accurate.id/pos. Tuh, jadi nanti bisa di-share biar semakin banyak lah yang mengenal Accurate POS kita. Seperti itu. Jadi nanti tadi seperti Cynthia bilang kan untuk materi slide tadi akan kita share juga nanti sekaligus sama link video ini, sama akan kita sertakan juga sedikit materi lah terkait Accurate POS itu ya. Jadi ada yang bisa teman-teman share juga biar bisa meramaikan nanti sih waktu acara live launchingnya seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Jadi thank you teman-teman atas waktunya hari ini. Tinggal ditunggu ya nanti update-nya dari kita. Thank you. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you semua. Thank you, J. Thank you semua. Yuk.